Ex-Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto hadapi tuntutan kasus suap dana PEN. Merdeka.com, mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Muhammad Ardian Noervianto akan menghadapi tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Surat tuntutan akan dibacakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PN Jakpus, Kamis 15 September. Benar hari ini, 15/9, diagendakan pembacaan surat tuntutan tim Jaksa KPK terhadap terdakwa M. Ardian Noervianto dan kawan-kawan, ujar juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya. Ali menyebut tim penuntut umum KPK sudah menyusun surat tuntutan sesuai dengan fakta persidangan. Alasan memberatkan maupun meringankan juga telah dipertimbangkan sebagai landasan untuk menuntut para terdakwa, kata Ali. Diketahui Ardian Noervianto didakwa menerima suap sebesar Rp2.405.000.000 atau Rp2,4 miliar. Ardian diakini menerima suap itu agar Kabupaten Kolaka Timur mendapatkan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional, PEN, tahun anggaran 2021. Melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu menerima hadiah atau janji, yakni menerima uang seluruhnya Rp2.405.000.000, ujar Jaksa KPK dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis, 16 Juni 2022. Jaksa menyebut uang itu diterima Ardian dari Bupati Kolaka Timur Andi Merianur dan LM Roesdianto Emba selaku adik dari Bupati Muna Laode Muhammad Rusman Emba. Jaksa menyebut, awalnya yakni pada Maret 2021, Andi Meria yang saat itu masih menjabat PLT Bupati Kolaka Timur menyampaikan keinginan untuk mendapatkan dana tambahan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kolaka Timur kepada Rusdianto Emba. Kemudian Rusdianto menyampaikan keinginan Andi Meria kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna Sukarman Loke yang memiliki jaringan di pusat agar membantu mewujudkan keinginan Andi. Selanjutnya Sukarman menyampaikan informasi tersebut kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M. Syukur Akbar yang sedang mengurus pengajuan pinjaman dana PEN daerah Kabupaten Muna. Selanjutnya pada 1 April 2021, Sukarman menyarankan agar Kabupaten Kolaka Timur mengajukan dana pinjaman PEN daerah dengan bunga yang lebih rendah dari pinjaman lainnya. Kemudian Kolaka Timur mengajukan kepada Ardian Noervianto dana PEN daerah sejumlah Rp350 miliar. Kemudian pada 4 Mei 2021, Andi Meria bersama Laode M. Syukur menemui Ardian di ruang kerjanya di Kemendagri. Dalam pertemuan tersebut Ardian menyanggupi Rp300 miliar dana PEN untuk Kolaka Timur. Setelah pertemuan, M. Syukur beberapa komunikasi dengan Ardian menanyakan soal dana PEN Kolaka Timur. Kemudian Ardian menyebutkan posisi Kabupaten Kolaka Timur nomor urutan 48 sehingga kemungkinan tidak akan mendapat dana pinjaman PEN untuk tahun 2021. Namun lantaran kerap ditanya soal dana pinjaman PEN untuk Kolaka Timur, Ardian menyarankan agar Kolaka Timur mengikuti Kabupaten Muna yang pernah menerima dana PEN daerah. Atas saran tersebut, pada 10 Juni 2021 diadakan pertemuan antara Ardian, M. Syukur, dan Sukarman di Kemendagri. Dalam pertemuan itu Ardian meminta fee sebesar 1% kepada M. Syukur. Atas permintaan terdakwa, Ardian, tersebut, selanjutnya disampaikan oleh Sukarman melalui Roesdianto Emba. Selanjutnya Andi Meria meminta Mujirida Ceri Mukhlis, suami Andi Meria, mentransfer uang seluruhnya sebesar Rp2 miliar ke rekening Roesdianto Emba untuk diserahkan kepada terdakwa melalui M. Syukur dan Sukarman, kata jaksa. Atas hal itu, Ardian memprioritaskan dengan membahasnya dalam rakortek dengan PT SMI, Pemkab Kolaka Timur, Kemenkeu, DJPK, dan Kemendagri yang hasilnya Kabupaten Kolaka Timur mendapatkan pinjaman dana PEN sebesar Rp151 miliar. Oleh karena terdakwa meminta agar usulan PEN pemerintah Kabupaten Kolaka Timur disesuaikan, sehingga Andi Meria membuat surat usulan baru yang ditujukan kepada PT SMI dengan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp151 miliar, kata jaksa. Setelah pengajuan dana PEN itu berhasil, uang suap dari Andi dibagi-bagi. Ardian mendapatkan Rp1,5 miliar, sedangkan Rp500 juta sisanya disimpan Sukarman untuk dibagikan ke beberapa orang yang membantu. Selain itu, menurut jaksa, Ardian, Laude, dan Sukarman juga menerima beberapa uang lain terkait pengurusan dana PEN Kolaka Timur.
Sehingga, total yang diterima oleh Ardian bersama Laude dan Sukarman mencapai 2,4 miliar rupiah. Ardian didakwa melanggar pas 12 huruf AJO Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Tipikor, JO Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP JO Pasal 64 Ayat 1, KUHP, atau Pasal 11 JO Pasal 18 UU Tipikor JO Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP JO Pasal 64 Ayat 1, KUHP. Reporter, Fajrul Rozie, Liputan 6, FIK.